saya di Futsal Pengantin, salah satu channel YouTube saya. Seperti janji saya kemarin bahwa saya akan berbicara tentang dinasti dan militansi yang sangat berkembang. Dinasti, guys, kita bicara dinasti adalah kekuasaan yang dasarnya satu darah, satu suku, satu keturunan, dan satu komunitas. Sedangkan militansi, guys, mereka punya daya juang yang sangat tinggi, yang kokoh, yang susah diganggu, dan itu punya prinsip pribadi sendiri yang sangat kokoh. Beda dengan militan, guys. Kalau militan, dia punya daya juang, tapi karena unsur dasar kesukaan saja, dia suka. Oke, guys, kita akan lanjut bagaimana dinasti dan militansi berkembang di Indonesia, bahkan di Pulau Jawa atau di luar Pulau Jawa. Ini berdasarkan pengalaman-pengalaman saya, guys, selama saya berada di Jawa dan di luar Pulau Jawa. Bagaimana dinasti itu berkembang. Kita bahas satu persatu beserta contoh-contoh dinasti militansi yang terjadi di Indonesia ataupun di lingkungan Anda sendiri. Akan terjadi bagaimana seperti dinasti yang sudah menjadi budaya atau kultur. Oke, guys, kita lanjut. Saya ngopi dulu biar kita bisa seger. Yang pertama, saya akan bahas tentang dinasti militansi, dasarnya kesukuan. Ada beberapa contoh dinasti militansi kesukuan atau keturunan itu dilakukan di Jakarta dalam dunia usaha atau perdagangan. Mari kita lihat, guys, mulai dari perdagangan, misalnya rumah-rumah makan, warteg istilah di Jakarta, warung Tegal, di mana-mana itu Tegal, itu adalah suku Tegal, Jawa Tengah. Madura, guys, kalau kita lihat kios-kios Madura, dia pasti akan ada 1 kali 24 jam. Dan dari kios A pindah ke kios B, orang yang B ini balik lagi ke A, yang A balik ke B. Itulah Madura, guys. 1 kali 24 jam kios sembako yang dilakukan. Bagaimana dinasti militansi mereka sangat kuat. Di perdagangan juga makanan, misalnya nasi Padang. Di Jakarta di mana-mana pasti ada nasi Padang. Hampir seluruh Indonesia nasi Padang pasti ada. Begitulah kesukuan dari Sumatera Barat. Mereka sangat solid untuk melakukan bisnis perdagangan. Bagi saya, guys, itu adalah dinasti militansi. Dinasti militansi yang mereka lakukan sangat solid, sangat kokoh, sangat tangguh. Di Jakarta misalnya Tanah Abang, siapa yang tidak kenal dengan Tanah Abang? Mayoritas Tanah Abang itu dikuasai oleh Sumatera Barat. Daripada, guys, perdagangan konveksi, tekstil. Makassar, guys, mereka sangat kuat dengan perdagangan tekstil. Di Sulawesi Tenggara ada namanya sari laut. Di Jakarta bilangnya pecel lele. Pecel lele di Jakarta sama dengan di Sulawesi Tenggara adalah sari laut. Sari laut mayoritas dinasti kesukuan. 90% dikuasai oleh Jawa. Di Jakarta, di mana-mana di Indonesia, kalau bisnis rongsok dikuasai oleh Madura. Ternyata, guys, di Sulawesi Tenggara sini banyak dikuasai oleh Jawa juga. Contoh, guys, Sulawesi Tenggara, saya berusaha di bisnis rongsok, bahwa di Sulawesi Tenggara sendiri ternyata, guys, rongsok ada 20 kompetitor di Sulawesi Tenggara. Siapa saja mereka? Orang Muna 1 orang, orang Buton 1, Mawasangka 1, Lobe 1, Makassar 1, 15 sisanya adalah dinasti militansi kesukuan adalah Jawa. Bukan menolak, guys, bukan menolak mereka. Kita belajar positif, bukan menolak untuk kesukuan datang di Sulawesi Tenggara, tidak. Ya, tapi kita harus belajar. Kenapa mereka bisa produktif? Kita
harusnya juga bisa produktif, bukan konsumtif. Sekali lagi saya menyampaikan kepada Anda bahwa saya tidak menolak orang akan datang di wilayah Sulawesi Tenggara, di wilayah Kalimantan, wilayah Jawa, bukan itu guys. Tapi saya mengajak Anda bahwa dinasti militansi kesukuan dan keturunan ternyata sudah masuk di wilayah kita, dan mereka sangat solid dan sangat kompak. Pertanyaan saya, dinasti kesukuan, dinasti komunitas, dinasti keturunan buat kalian, apa yang harus Anda lakukan guys? Lakukanlah hal-hal yang positif seperti apa yang saya jelaskan tadi, sehingga itu bisa membangun diri Anda, membangun keluarga Anda, membangun wilayah Anda. Anda pasti bisa guys, ketika kita belajar. Oke guys, nanti kita akan membahas dinasti militansi yang berlandaskan komunitas, yang sehingga dari komunitas itu menjadikan landasan politik dan menjadikan penguasa politik di wilayah masing-masing. Banyak organisasi yang bisa menjadikan komunitas itu menjadi penguasa di wilayah.